pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Dilanjutkan bahwa di situ ada juga Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Lalu ada Undang-Undang Ormas, Undang-Undang 17 tahun 2013, dan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2017. Saya mau sampaikan bahwa jangan justifikasi ormas itu preman, preman itu ormas. Karena ormas itu berbadan hukum. Ada 555 ribu setengah juta ormas di Republik ini. Kenapa ada ormas? Karena negara membuka ruang itu lewat Undang-Undang 13 tahun 2017, Undang-Undang Ormas. Nah, yang saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Haji Hercules, ya, rekan saya Rapen, kemarin kami juga adakan press conference. Karena di sini kami mau sampaikan kepada saudara, pertama-tama kenapa Bung Hercules yang dijadikan contoh? Anda mau tanya nih, silakan. Ya, sebentar, nanti itu nanti saya sampaikan. Yang kedua, saudara dengan terang benderang menyatakan tangkap Hercules. Saudara ini advokat kan? Harusnya kalau orang mau ditangkap, satu, ada dasar hukumnya. Legal standingnya ada dulu. Apakah yang pertama, saudara atau Bapak Haji Hercules pernah dilaporkan? Laporan yang mana? Tolonglah ditunjuk kepada kami. Yang kedua, apakah Bapak Haji Hercules sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka? Yang ketiga, apakah pernah dipanggil dan tidak pernah datang dan harus ditangkap? Ini yang saudara karena berbicara sebagai seorang advokat harus dengan terang benderang menjelaskan kepada publik, karena ini juga menjadi kegaduhan. Statement rekan saya ini menjadi kegaduhan di publik karena seolah-olah Bapak Haji Hercules mau ditangkap. Satu, keluarga Pak Haji Hercules pasti resah. Kenapa? Ditangkap karena kasus yang mana? Anda sebut Pak Haji Hercules. Yes. Jadi Pak Hercules itu sudah haji ya? Ya. Alhamdulillah sudah haji. Oke. Syukur bahwa beliau sudah. Jadi kalau dikatakan Hercules adalah preman dan organisasi GRIP adalah preman, Anda menolak itu? Saya sangat tegas menolak itu. Alasannya? Alasannya harus dibedakan antara ormas dan preman. Ormas itu badan hukum. Karena Undang-Undang 13 tahun 2017. Di situ jelas tata caranya bagaimana sebuah ormas didirikan. Oke. Dan ormas juga bisa dibubarkan. Ada juga tata cara harus melewati putusan pengadilan. Kalau tadi misalnya pembakaran mobil polisi di Depok, penyegelan pabrik di Kalimantan. Saya mau sampaikan bahwa kenapa saya bilang ada oknum ya dan juga ada ormas. Di sini harus dibedakan. Yang melakukan tindakan kriminal, negara-negara hukum, tangkap dan tahan, ada ranah penegak hukum. Ya, supaya ini jelas dulu ini, karena rekan saya ini berteriak-teriak di Komisi 3, ya, bahkan ada drama di sana. Bahwa seolah-olah ini nanti kami berbicara di sini, kami terancam. Yang mengancam saudara itu siapa? Tidak ada yang mengancam saudara. Ini negara-negara hukum, bebas berbicara. Tapi ketika saudara menyentuh nama Hercules, Anda harus bertanggung jawab. Karena Hercules bukan berdiri sendiri, ada keluarganya, ada organisasinya. Jadi saya di sini kalau datang ke Komisi 3 memberikan aspirasi kepada DPR, itu sebenarnya sah-sah saja. Tetapi kalau sudah langsung menjustifikasi seseorang di situ, sedangkan ormas di Republik ini hampir setengah juta ormas, tetapi kenapa hanya nama Hercules yang disebut di situ? Kenapa? Yang kedua, kenapa harus suruh ditangkap? Laporan yang mana? Ya, yang kedua, status tersangka yang mana? Pernah nggak ada status tersangka Hercules yang saat ini masih harus melewati proses hukumnya? Jadi kalau tadi yang Depok, yang Kalimantan Tengah tidak ada kaitan sama sekali dengan Hercules. Tidak ada kaitannya sama sekali sama Bapak Haji Hercules. Oke. Bahwa itu adalah oknum dan kita apresiasi kepada aparat penegak hukum sudah dilakukan tindakan hukum. Penegakan hukum sudah dilakukan. Jadi tidak ada di negeri ini yang kebal hukum. Kalau memang itu preman, suka malak, suka bikin gaduh, tangkap, tahan. Tapi jangan bawa nama seseorang yang tidak terlibat langsung di dalam masalah Depok. Kenapa? Karena hubungan hukumnya seperti apa? Apakah ada perintah dari Pak Hercules untuk melakukan pembakaran? Justru Pak Hercules menyatakan bahwa tangkap para pelaku, perusuh, bahkan pembakar mobil polisi. Yang kedua, kalau memang tidak tembak di tempat.
Tembak di tempat. Beliau sudah sampaikan bahwa tembak kakinya. Oke. Ini artinya bahwa Bapak Haji Hercules sangat mendukung penegakan hukum. Bahwa tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Termasuk juga Pak Hercules. Sehingga kalau ada rekan saya Rapen yang menyatakan tangkap Hercules, beliau harus mempertanggungjawabkan itu. Ya, karena sampai saat ini belum ada laporan polisi atau panggilan kepada Bapak Hercules, klien kami, bahkan belum ada penetapan tersangka. Bagaimana bisa? Siapa disuruh tangkap? Komisi 3. Yang suruh tangkap siapa? Penegak hukum, pasti kepolisian. Oke, Bang Rapen silakan. Tolong dijawabkan. Saudara harus jawab dengan jelas ya. Ya, terima kasih Bung Rekan Hak. Ya, artinya kan justru memang karena di Komisi 3 itu kan tidak bisa menangkap. Ya kan? Kan itu kan aspirasi. Makanya kan sebelumnya kan kita sampaikan bahwa untuk memeriksa utuh semua kejadian. Artinya kan seperti rekan bilang kan tidak mungkin kita bilang tangkap ke DPR langsung tangkap kan nggak. Saya bilang misalnya tangkap Bung Aiman misalnya gitu kan nggak mungkin juga. Coba tadi tanya dasarnya itu apa? Dasar saudara menyatakan tangkap Hercules. Kita kan orang hukum nih, kita advokat berbicara berdasarkan yang namanya dasar hukum menangkap itu apa? Ada laporan polisi, ada penetapan tersangka seorang Hercules, atau pernah dipanggil tidak pernah hadir? Nah gini, izin, oke rekan, makasih rekan. Nah karena tadi rekan juga kan menyinggung soal undang-undang ormas, ya kan? Di undang-undang ormas itu kan juga ada. Ya kan rekan, bahwa di pasal 59 itu ya ormas itu kan harus menjaga ketertiban, tidak melakukan kekerasan. Nah tentunya kan dasar ini kan bisa dipakai untuk memeriksa misalnya apakah pihak-pihak mana yang terlibat. Kalau benar kata rekan tadi hanya segelintir orang yang terlibat, ya sudah gitu kan. Tapi kalau memang ada, artinya kan yang dilihat kan tentunya kan pimpinan, siapa tokohnya. Setiap organisasi pasti yang dilihat adalah tokohnya. Karena yang kita kenal, karena sebegitu kenalnya kan Bung Hercules, sehingga kita kan taunya kan Bung Hercules yang punya gerakan, yang punya namanya grip gitu kan. Dan beberapa kali juga Bung Hercules di beberapa video juga menyebut nama presiden gitu kan, nama presiden Pak Prabowo misalnya. Nah artinya kan apa? Nah dengan dia menyebut saja nama presiden, seolah-olah kan gambaran di publik bahwa Grip dan Bung Hercules itu kan di-backingi kan gitu, seolah-olah nih ya, seolah-olah. Nah kita kan nggak bisa, karena presiden itu kan milik semua. Nah ormas didirikan itu kan tujuannya untuk apa? Ya untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk mewujudkan tujuan negara yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu kemudian mewujudkan kesejahteraan, menciptakan perdamaian dunia, mencerdaskan itu Bung Aiman. Ini pertanyaan saya, saudara rekan saya belum jawab. Kenapa saudara berteriak tangkap Hercules? Landasan hukumnya apa dulu? Ini kita bicara sebagai orang advokat ya. Karena undang-undang advokat itu jelas bahwa kita salah satu penegak hukum. Maksud saya jangan sampai, karena apa yang saudara sampaikan itu menimbulkan kegaduhan. Bahkan keluarga Hercules pun kaget. Kok ada mau ditangkap? Kasus yang mana? Laporan polisi yang mana? Penetapan tersangka yang mana? Maksudnya biar dijelaskan dulu supaya publik ini jangan sampai dibuat ambigu bahwa benar Hercules mau ditangkap. Ini kan isu di bawah ini kan harus dijelaskan. Supaya jelas bahwa saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap Hercules, belum ada panggilan polisi, bahkan saat ini belum ada laporan polisi. Apa saudara memegang laporan polisi nomor berapa? Apakah menetapkan sejak kapan? Apa pernah ada panggilan polisi? Ini maksud saya kita sebagai orang hukum berbicara dasar hukumnya harus ada dulu. Supaya jangan membuat kegaduhan baru. Oke, jawab saya berikan kesempatan.